Baik, kita melanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang kita sementara berbicara tentang silsilah dari dua benih. Silsilah dari dua benih, bahwa di dalam sejarah manusia, sejarah Alkitab, sejarah dunia, pokoknya di dunia ini ada dua garis keturunan yang sementara berjalan bersama-sama. Ada benih yang baik, ada yang benih yang jahat. Nah, ini faktanya. Jadi kalau kita lihat, perlu untuk memperhatikan keturunan yang lalu sehingga kita bisa tahu salahnya di mana, terpisahnya di mana. Sehingga kita bisa melihat apa yang akan terjadi ke depannya dan kita pun bisa menyadari dan memeriksa kita itu ada di posisi yang mana. Kejadian 3 ayat 15 dikatakan ada permusuhan antara keturunan ular dan keturunan perempuan. Tuhan memberikan nubuat ini dengan di saat yang sama dia sementara menubuatkan suatu kabar yang baik bahwa manusia akan dipulihkan lewat menghancurkan kepala ular itu, dan siapa yang akan melakukannya? Itu adalah keturunan perempuan. Dan keturunan perempuan yang dimaksud di sini adalah Mesias. Nah, kita tahu pada akhirnya keturunan perempuan yang dijanjikan ini secara progresif dinubuatkan di dalam Alkitab. Nanti pada akhirnya diketahui, oh dia akan datang lewat Sem. Dia akan datang dari keluarga Abraham. Oh, dari keluarga Abraham, ada Abraham, Ishak, Yakub. Kemudian dari antara 12 anak Yakub dia akan datang lewat Yehuda. Dan kemudian terus lanjut Tuhan berbicara kepada Daud. Dari antara banyak keluarga Daud, ternyata yang menjadi keluarga yang dipilih oleh Tuhan adalah Yusuf dan Maria. Nah, jadi Tuhan menubuatkan dan Alkitab itu mencatat bagaimana progresifnya semakin jelas dan semakin lengkap nubuatan itu dicapai seiring zaman berganti, ya. Seiring zaman berganti. Nah, keturunan ya, atau benih, keturunan atau benih. Jadi ada benih perempuan, ini benih hidup, benih ular, ini benih yang mematikan. Ini sangat berlawanan, sangat-sangat berlawanan. Dan kalau kita lihat, ternyata yang terjadi adalah benih ular di sini bukan berbicara mengenai jasmania, tetapi bagaimana sifat, ya, orang-orang atau manusia yang memiliki sifat ular ini. Ya, dosa dan kejahatan, kelicikan seperti ular. 1 Yohanes 3 ayat 12 dikatakan bahwa yang berasal dari si jahat itu adalah Kain. Kain ini. Maka ini membuat kita berpikir, oh, dimulai dari mana itu semua? Dari Adam. Oke, bagi dua itu adalah Kain. Aduh, ini sebentar. Oke, jadi ada Kain, kemudian ada Habel. Akan tetapi Habel ini mati dibunuh sehingga Tuhan memberikan Set, ya, sebagai pengganti. Nah, ini kalau kita lihat Set ini pada akhirnya muncul Nuh dan nanti muncul Abraham dan seterusnya pada akhirnya Yesus datang. Nah, Kain di sini kita telah belajar dari Kain, ada Henok, kemudian ada Irad, ada Mehuyael, dan setelah itu ada namanya Metusael. Nah, setelah Metusael ini ada Lamek.
Setelah Lamek ini muncul anak-anak Lamek yang kita kenal sebagai Yabal, Yubal, kemudian ada Tubal Kain, kemudian ada anak perempuan yang dicatat di situ adalah Naamah. Nah, kalau kita lihat di zamannya Lamek ini, di saat yang sama kalau kita lihat setelah Set itu Enos, ada Kenan, kemudian ada Mahalalel, ada Yared, ada Henok. Jadi Henok ini merupakan generasi ketujuh dari Adam. Generasi ketujuh dari Adam itu adalah Lamek juga di sini, di keturunan Kain. Ya. Keturunan ketujuh. Maksudnya Adam ini dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini mereka 7 di sini. Nah, kita tahu bahwa Henok ini memiliki anak namanya Metusala. Dan Metusala ini merupakan suatu lambang penghakiman. Ketika dia mati, penghakiman atau akhir dikirim, akhir zaman. Maka kita bisa lihat bahwa penghakiman Tuhan itu dijatuhkan di zaman Lamek. Ya, zaman Lamek hidup. Bagaimana dosa dan kejahatan itu sudah penuh di bumi. Makanya kalau kita lihat di garis keturunan Set itu bagaimana orang-orang berusaha untuk hidup menjaga iman, tetapi di garis keturunan Kain orang-orang semakin jauh dari Tuhan. Pada akhirnya kalau kita baca apa yang terjadi di Kejadian pasalnya yang ke-6 ini bicara mengenai bagaimana anak-anak Allah, anak lelaki Allah ini menjadi tercampur dengan anak perempuan manusia. Jadi anak perempuan manusia menjadi satu dengan anak-anak lelaki Allah. Banyak yang mengatakan bahwa Kejadian pasal 6 ini bicara mengenai malaikat yang telah jatuh. Makanya ada Nephilim, ada raksasa katanya. Orang-orang kenamaan di zaman itu. Akan tetapi ini tidak alkitabiah. Nanti kita kalau ada waktu kita bisa bahas mengenai hal ini. Tetapi penjelasan yang lebih masuk akal adalah bahwa anak lelaki Allah yaitu apa? Mereka yang beriman. Ya. Keturunan beriman. Dari siapa? Dari Set menjadi satu, menjadi tercampur dengan keturunan Kain. Itu sebabnya kalau kita baca di Yudas 1 ayat yang ke-14, di situ dikatakan bahwa Henok keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat, katanya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya hendak menghakimi. Dan kita tahu bahwa penghakiman itu bicara mengenai penghakiman air bah. Nah, penghakiman air bah ini terjadi bentuk nubuatan itu sangat nyata lewat ini, Metusala ini. Ya, lewat Metusala. Makanya kalau kita lihat pada akhirnya
bukan hanya garis keturunan Kain yang menerima penghukuman, tetapi juga keturunan-keturunan dari Set yang tercampur dengan garis keturunan Kain, mereka pun dihukum. Buktinya apa? Buktinya dikatakan bahwa hanya sedikit yang selamat. Hanya sedikit yang selamat. Alkitab mencatat hanya 8 orang yang selamat. Bayangkan, hanya 8 orang yang selamat. Kita Petrus bilang seperti itu. Ya, kita Petrus. Kalau kita lihat di Petrus 3 ayat 20, 1 Petrus 3, kalau kita lihat 1 Petrus 3, 1 Petrus 3 ayat, ini pulpennya terlalu sensitif jadi kayak gini. 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-20 dikatakan, coba kita lihat ya. 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-20 dikatakannya begini. Dikatakan, yaitu kepada roh-roh yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Jadi mereka yang tidak taat kepada Allah ya. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar, waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Nah, fakta ini, ayat ini memberikan kita suatu gambaran bahwa apa? Bahwa ini kan Metusala, kemudian ada Lamek. Ya, Metusala ini dapat anak namanya Lamek. Lamek. Kemudian ini ada Nuh kan? Ya. Setelah Nuh, Lamek ini memiliki banyak anak. Banyak anak yang lain. Ya, banyak anak yang lain, laki-laki perempuan. Maka Nuh ini tidak sendirian dia. Dia ada adik-adiknya. Tetapi tidak ada satupun, seorang pun dari antara adik-adik Nuh yang masuk ke dalam bahtera. Dari sini kita tahu bahwa apa? Mereka, Nuh dan adik-adiknya memiliki bapak yang sama, yaitu Lamek ini. Beda dengan Lamek di garis keturunan Kain ya. Mereka memiliki bapak yang sama, tetapi ya, meskipun bapaknya sama, ada yang taat, ada yang tidak taat. Ada yang taat, ada yang tidak taat. Nah, dari sini kita tahu bahwa apa? Bukan hanya generasi garis keturunan-keturunan dari Set yang mati karena penghakiman air bah, tetapi juga garis keturunan Kain ini semuanya binasa. Betul ya? Semuanya binasa. Ini semuanya binasa. Sehingga sepertinya garis keturunan Kain itu kalau kita lihat ya, kalau kita lihat di situ ya, ini sambungannya. Ini ada Kain kan? Kain, kemudian ini ada Set. Jadi ini ujung-ujungnya ini kan Lamek kan? Lamek. Ini ujung-ujungnya adalah ini Lamek dan anak-anak Lamek ya. Anak Lamek. Maka di sini hanya sampai kepada Nuh. Ini kan Nuh. Terus ada anak-anak Nuh. Anak Nuh. Mereka ini kan tetap hidup. Ya, mereka tetap hidup, sedangkan ini mati semua. Tetapi apakah garis dosa dan kejahatan, apakah garis dosa dan kejahatan ini berhenti? Apakah ini berhenti?
hanya karena semua keturunan Kain itu mati semuanya? Tidak. Kalau kita lihat, tidak demikian. Ya, tidak demikian. Di kemudian hari, dari antara anak-anaknya Nuh, yaitu kalau kita lihat ada Sem, Ham, terus ada Yafet. Yang sangat menyolok adalah dari Ham ini muncul satu orang namanya Kush, dan dari Kush ini datang seorang yang namanya Nimrod. Nimrod ini sangat menyolok, ya, sangat menyolok. Kenapa? Karena disebutkan bahwa dia adalah seorang yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Coba kita lihat ya. Kejadian 10. Kita lihat Kejadian 10. Jadi di sini dibilang keturunan Ham ialah Kush, Misraim, Put, dan Kanaan. Nah, kemudian dikatakan bahwa Kush memperanakan Nimrod. Ada tambahan keterangan mengenai Nimrod ini. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Ini luar biasa kan? Kalau kita baca di dalam bahasa Ibraninya, ya, itu di hadapan atau panim, wajah. Itu kayak gini. Jadi dia di hadapan Tuhan, dia itu sikapnya seperti apa? Sikapnya itu kayak gini sikapnya. Sikapnya menantang Tuhan. Jadi Pendeta Abraham Park menjelaskan siapa Nimrod ini. Siapa Nimrod ini? Ya. Dia katakan bahwa Nimrod, ya, ini buku sejarah perebusan yang elektronik gitu ya. Itu di Google Books ada. Jadi muncul Nimrod, ya. Dia apa? Dia membangun Menara Babel katanya. Ya, dia membangun Menara Babel dan dikatakan dia seorang yang berkuasa di bumi, kemudian dia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan, kemudian pendiri Babel. Ini penjelasan tentang orang ini. Yang berkuasa, kalau kita lihat dia itu sangat kuat, ya, pejuang, menonjol sekali dianya. Ya. Kata Ibraninya yang berkuasa itu adalah gibor. Kata gibor ini bicara mengenai orang yang memerintah dengan kekerasan. Jadi dia menaklukkan bangsa-bangsa, menaklukkan banyak orang supaya membantu dia dalam membangun Menara Babel. Coba kita lihat ya. Kita lihat tadi ayat yang ke-8, sekarang ayat yang ke-9 dikatakan bahwa ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan, katanya. Di hadapan Tuhan. Terus dikatakan mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, dan Akkad. Semuanya di tanah Sinear. Dari negeri itu ia pergi ke Asyur, lalu mendirikan Niniwe, Rehoboth, Kala, dan Resen di antara Niniwe dan Kala. Itulah kota besar itu. Nah, kita bisa lihat mengenai Nimrod dijelaskan seperti apa. Betapa dia itu sangat menonjol, ya, di dalam penaklukannya, ya, seorang pemburu, seorang kesatria, tetapi dia menggunakan kekerasan dalam menguasai banyak daerah, Sehingga kita bisa lihat yang kedua itu dikatakan dia adalah seorang pemburu yang gagah perkasa. Jadi di zaman itu ada banyak binatang-binatang, apalagi binatang buas, dan dia dia tampil seperti orang yang melindungi rakyat, melindungi penduduk,
dari ancaman binatang buas. Gitu ya. Jadi karena kekuatannya, karena keberaniannya, karena keahliannya, pada akhirnya dia itu dipandang tinggi, dipandang besar oleh banyak orang. Nah, tapi pada akhirnya kalau kita lihat bukannya memuliakan nama Tuhan, lebih condong dia memajukan, mengedepankan dirinya sendiri. Ya, kalau sini dikatakan mendewakan dirinya sendiri, katanya. Mendewakan dirinya sendiri. Ini, oke. Makanya di dalam Alkitab Korea, salah satu versi dikatakan Kus juga memperanakan anak laki-laki yang diberikan nama Nimrod. Dan dialah penakluk pertama di dunia. Karena dia adalah pemburu perkasa yang mengabaikan Allah di dunia. Muncullah sebuah pepatah, pemburu perkasa yang mengabaikan Allah, seperti Nimrod. Nah, bisa mengerti ya? Yang ketiga, mengenai Nimrod ini apa? Dia mendirikan negara Babel. Membangun menara Babel. Jadi dia ingin mengumpulkan semua manusia di bawah dirinya. Di bawah dirinya. Jadi ingin menguasai. Kalau kita lihat ada tujuan untuk membangun menara Babel. Ya, 3 tujuan utama kalau kita lihat. Yang pertama, untuk mendirikan sebuah kota yang menaranya sampai ke langit katanya. Sampai ke langit. Kalau kita lihat mengenai hal ini, ya, mengenai hal ini, biasanya itu, ya, biasanya berbicara mengenai suatu bangunan begini. Kita tahu piramid ya. Kita tahu piramid. Piramid kan kalau piramid dia langsung begini kan, langsung tajam. Tetapi kalau di sini dikatakan bahasa aslinya itu zigurat, ya. Zigurat. Nah, zigurat ini bicara tentang suatu bangunan, bukan satu bangunan, suatu bangunan yang sangat-sangat tinggi, tetapi suatu menara yang atasnya itu datar, gitu ya. Terus di tengah-tengah itu ada tangga menuju ke atas. Gini, tangga menuju ke atas. Dan biasanya di puncak itu ada suatu mesbah. Suatu mesbah untuk mengorbankan sesuatu. Ya, mengorbankan sesuatu. Jadi seperti ini Nimrod hendak membangun zigurat ini dengan tujuan supaya ada kesatuan yang aman, kesatuan manusia yang aman, memperoleh keamanan, membentuk keamanan, kenyamanan tanpa pertolongan Tuhan, Dan kalau kita lihat bagaimana mereka itu membangunnya tinggi, ya, satu hal yang kita tahu bahwa pembangunan Menara Babel itu hanya 100 tahun, sekitar 100 tahun setelah penghakiman air bah itu terjadi. Artinya apa? Artinya pembangunan Menara Babel yang tingginya mencapai ke langit itu, ya, yang mereka ingin bangun sampai ke langit, kenapa harus dibangun tinggi-tinggi? Supaya apa? Supaya jika ada banjir besar terjadi lagi, mereka terluput dari hukuman itu. Nah, ini pun merupakan suatu bentuk ketidakpercayaan mereka kepada janji Tuhan. Ingat, janji Tuhan itu apa? Janji Tuhan, kalau kita baca di Kejadian pasal 9, dikatakan ayat yang ke-11, Kejadian 9 ayat yang ke-11, dikatakan bahwa maka akan kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Nah, Tuhan kasih bukti apa? Ayat 13, busurku kutaruh di awan. Pelangi, ini bicara tentang pelangi. Busurku kutaruh di awan supaya menjadi tanda perjanjian. Ya. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu, pelangi itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku dan aku tidak akan
mengirim air bah lagi katanya. Maka kita bisa melihat mereka mengabaikan perjanjian Tuhan. Mereka berpikir bahwa apa? Ya antisipasilah, kalau Tuhan lupa gimana? Ini mereka. Jadi tujuan pembangunan Menara Babel adalah untuk um, menampakkan keinginan mereka itu terlepas dari perlindungan Tuhan. Terlepas dari perlindungan Tuhan. Yang kedua, tujuan membangun Menara Babel adalah untuk mengedepankan nama mereka sendiri. Nama mereka sendiri. Makanya dikatakan di Kejadian pasal 11, Kejadian pasal 11 dikatakan di ayat yang pertama, adapun di seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserah ke seluruh bumi. Jadi mari kita mencari nama katanya. Artinya apa? Mereka ingin mengedepankan diri mereka sendiri daripada nama Tuhan. Ya. Makanya semua rencana-rencana kesombongan manusia ini dihancurkan oleh Tuhan. Tuhan serahkan mereka, ya kan? Nah, jadi yang ketiga, jadi pesannya tetap sama, jangan sombong katanya. Ya, Allah menentang orang yang congkak. Yang ketiga, tujuannya supaya tidak terserak, supaya tidak menyebar, supaya tidak memenuhi bumi. Ini tujuannya. Padahal kalau kita lihat di Kejadian pasal 1 ayat 28, Kejadian 9 ayat yang ke-7, ya. Allah memberkati Adam, memberkati Nuh dengan berkat apa? Beranak cucu, bertambah banyak dan penuhi bumi, taklukkan bumi. Ini. Tetapi Nimrod memimpin manusia untuk apa? Jangan terserak. Jangan terserak katanya. Makanya Allah mengacaukan mereka, mengacau balaukan mereka, akhirnya mereka terserak. Jadi kita bisa lihat kesatuan usaha untuk mempersatukan tanpa Tuhan di situ. Jika berusaha mempersatukan tanpa ada Tuhan di situ, maka usaha-usaha itu akan sia-sia, justru akan makin parah. Ya. Nah, itu ketika kita bicara mengenai apa namanya? Jadi setelah apa namanya? Jadi setelah air bah, ya, setelah garis keturunan Kain itu musnah karena air bah, ternyata garis dosa dan kejahatan terus berlanjut lewat siapa? Lewat Nimrod ini. Nimrod ini. Keturunan Ham, anak Nuh. Nah, pada akhirnya mereka terserak, di kemudian hari muncul siapa? Muncul Esau. Muncul Esau. Esau ini siapa? Esau ini, kalau kita lihat, ya, Esau merupakan anak dari Ishak. Jadi ada dua, Esau dan Yakub. Ini mereka. Ya, tetapi di kemudian hari ada yang namanya keturunan Esau namanya Amalek. Amalek. Nah, Amalek ini kan Yakub ini menjadi Israel kan, bangsa Israel. Amalek ini menyerang Israel. Ketika orang Israel lagi berjalan di padang gurun, ya, yang lemah, orang tua, anak-anak, perempuan, itu pasti mereka paling belakang. Orang Amalek ini sebenarnya mereka kan masih keluarga sebenarnya. Tetapi yang mereka lakukan bukannya kasih makan, kasih minum, bantuin, justru mereka serang barisan belakang Israel.
Dan Tuhan bilang apa? Saya tidak lupa mengenai Amalek ini. Kalian harus apa? Musnahkan mereka. Jadi tampillah orang-orang ya yang berdiri di garis dosa dan kejahatan. Dan mereka adalah orang-orang yang ngapain? Tujuannya apa? Menghalangi pekerjaan Tuhan. Ini. Jadi mereka yang ada di dalam berdiri di garis dosa dan kejahatan Kain, garis dosa dan kejahatan ini, mereka adalah orang-orang yang menentang Tuhan, yang menghalangi pekerjaan Tuhan. Ini yang mereka lakukan. Sama. Ini kita bicara mengenai Ishak kan? Kita coba bicara mengenai siapa? Ini kan ada Abraham kan? Ada Abraham. Tetapi sebelum Ishak lahir, ada siapa? Ada Ismail. Ada Ismail katanya. Dan Ismail ini di kemudian hari ini adalah bangsa Arab. Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka lakukan? Mereka sangat nyata hari ini. Mereka menghalang-halangi pekerjaan Tuhan. Ini yang terjadi. Makanya garis dosa dan kejahatan kalau kita lihat, meskipun orangnya itu sudah nggak ada, orangnya sudah nggak ada, orangnya sudah nggak ada, ini sudah nggak ada semuanya, ya kan? Tetapi ternyata apakah dia berhenti dosa dan kejahatan itu? Ternyata tidak, ya kan? Dosa dan kejahatan itu terus berjalan maju, berjalan maju. Selama ini kita fokusnya kepada pekerjaan Tuhan itu, ya, pekerjaan hidup, pekerjaan kebenaran, ini berjalan maju kan. Tetapi apa? Di saat yang sama, justru dosa dan kejahatan ini pun maju dengan pesat. Nah, jadi pada akhirnya kalau kita lihat ada apa sih perbedaan antara garis keturunan Kain dan garis keturunan Set? Perbedaannya adalah awal mereka berbeda. Garis keturunan Kain itu kalau kita baca di kejadian bentar ya. Di Kejadian 4 ayat 16 kita bisa lihat bahwa sebelum garis keturunan Kain itu diperkenalkan, dikatakan kemudian Kain pergi dari hadapan Tuhan. Jadi bagaimana silsilah atau garis keturunan Kain itu dimulai? Dimulai dengan pergi dari hadapan Tuhan. Terpisah dari Tuhan, menjauh dari Tuhan, dan membangun sebuah kota untuk melindungi diri sendiri, berfokus kepada diri sendiri. Tetapi kalau kita lihat garis keturunan Set, bagaimana mereka memulai? Lukas 3 ayat yang ke-38 dikatakan Lukas, ini keuntungannya silsilah, kita bisa menjadi lebih jelas. Lukas 3 ayatnya yang ke-38 yang terakhir dikatakan begini. Anak Set, anak Enos, anak Set, jadi makin ke atas. Set ini anak siapa? Set adalah anak Adam. Adam ini adalah anak Allah. Artinya apa? Silsilah Set yang beriman itu dimulai dengan Allah. Dimulai dengan Allah. Memulai dengan Tuhan. Tersambung dengan Tuhan. Pada akhirnya apa? Dia diakui. Generasi-generasi ini diakui. Mereka memiliki iman. Iman yang apa? Yang berkenan katanya. Ibrani 11 ayat yang ke-6 katakan apa? Ibrani 11 ayat yang ke-6 dibilangnya begini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia.
Jadi iman, iman. Bagaimana pada akhirnya iman itu ditampakkan. Berbeda. Makanya bagaimana mereka memulai itu berbeda. Garis keturunan Kain memulai dengan terpisah dengan Tuhan, terputus dengan Tuhan. Tetapi garis keturunan Set itu memulai dengan Tuhan, tersambung dengan Tuhan. Yang kedua, apa perbedaan mereka? Proses mereka berbeda. Kalau kita lihat, kalau kita bahas mengenai silsilah Kain, garis keturunan Kain, mereka kebanyakan itu egosentris. Artinya apa? Kehidupan itu terfokus kepada diri mereka sendiri, egosentris, sentris, terpusat, ego, diri sendiri. Jadi terpusat pada diri sendiri. Kemudian mengutamakan humanisme. Humanisme itu apa sih? Satu sisi orang-orang memahami sebagai hal yang baik. Akan tetapi di hadapan Tuhan humanisme itu tidak baik. Ya. Humanisme. Kenapa? Karena humanisme hanya menekankan human-nya aja. Hanya human, hanya manusia. Ya, hanya manusia. Sedangkan apa? Garis keturunan Set itu teosentris. Teosentris, teo. Ya, teos, teo. Ya. Teo, ini. Teosentris. Ya, teosentris terpusat kepada teo, kepada Tuhan. Gitu ya, kepada Tuhan. Makanya kalau kita baca, ya, kita bandingkan garis keturunan Kain itu, wah mereka adalah orang yang berhasil di bidangnya, gitu ya. Ada Yabal, Yubal. Kalau kita lihat itu ya, ada Yabal, Yubal, Tubal Kain, Naama. Jadi mereka itu mengedepankan tentang pencapaian mereka, prestasi mereka. Nih, seperti ini. Lamek ada 2 istri. Yabal itu peternak, sangat ahli di bidangnya. Yubal, wah musisi luar biasa. Tetapi untuk hal-hal dunia. Tubal Kain, pandai besi, menciptakan senjata-senjata untuk papanya. Makanya papanya bunuh orang, gitu ya. Kemudian Naama, ini perempuan. Arti namanya perayu, hedonis, genit. Ini dia. Nah, jadi mereka hanya terfokus kepada dunia saja. Tetapi kalau kita lihat di garis keturunan Set, yang ditulis di situ apa? Kalau kita lihat zamannya Enos, di zaman itu orang-orang mulai memanggil nama Tuhan. Mulai memanggil nama Tuhan katanya. Kejadian 4 ayat 25-26. Ya, 25-26 ya, benar ya. Di 4, kalau kita lihat ayatnya yang ke-26 ya, khususnya dikatakan waktu Set lahir, waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Bayangkan, Kejadian pasal 5. Kalau kita baca, ya, dibahas juga mengenai Henok. Mengenai Henok, apa yang terjadi? Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu dia diubah. Kemudian Lamek dari garis keturunan Set, dikatakan bahwa dia mendambakan penghiburan atas pekerjaan susah payah di tanah yang telah dikutuk oleh Tuhan. Nah, seperti ini, sangat berbeda kan? Kemudian Nuh, kalau kita tadi sudah baca, ya, kita baca di Ibrani pasal 11, dikatakan tentang Habel itu bagaimana imannya, Henok imannya, imannya Nuh, iman Abraham, gitu ya. Dicatat seperti ini. Maka kehidupan mereka benar-benar terfokus kepada Tuhan. Yang dicatat itu tentang apa yang mereka miliki, hubungannya seperti apa yang mereka miliki dengan Tuhan. Ya. Jadi proses mereka itu berbeda, kehidupan mereka itu berbeda. Awalnya berbeda, kehidupannya pun berbeda. Ya. Dan kalau kita lihat, akhirnya pun beda. Akhir mereka berbeda. Maksudnya apa? Kalau kita baca Kejadian 4 ayat 17 sampai 22, tidak dicatat kapan mereka lahir. Usia dapat anak itu berapa? Lama hidupnya tuh berapa? Enggak dicatat. Tidak pernah dicatat. Artinya apa? Mereka tidak dipedulikan Allah. Bayangkan, tidak dipedulikan Allah. Tetapi garis keturunan Set, Allah mencatat usia mereka. Itu dapat anak berapa umurnya,
hidupnya berapa tahun, kapan mati. Jadi Tuhan memperhatikan mereka. Tuhan mengingat mereka. Ini luar biasa. Sangat berbeda. Ya, lihat di sini. Tuhan catat usia mereka, bagaimana mereka hidup. Ya. Tuhan memperhatikan mereka. Inilah bedanya. Ya, inilah bedanya. Jadi kesimpulannya, kalau kita baca Kejadian 4 ayat 1 dikatakan, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Artinya di sini apa? Artinya kalau kita lihat Kain, Kain arti namanya telah mendapatkan, telah memperoleh, ini arti namanya. Dan Kain ini memang agak beda, istri yang kasih nama gitu ya. Tetapi ketika diberikan nama, ini merupakan suatu pengakuan iman dari sang ibu. Bahwa apa? Bahwa ibunya telah mendapat Kain itu dengan pertolongan Tuhan. Jadi kita bisa lihat awalnya baik sebenarnya. Kain itu awalnya baik. Ada harapan dari orang tua supaya dia selalu ingat kamu ada, keluarga kita ada karena ada pertolongan Tuhan. Kamu lahir dengan pertolongan Tuhan. Waktu melahirkan kamu, mama hampir mati. Ya. Waduh, sakitnya itu luar biasa. Ya, nggak ada obat bius. Nah, langsung melahirkan begitu aja. Wah, tetapi apa? Kamu bisa lahir dengan pertolongan Tuhan. Akan tetapi kalau kita lihat anak yang diharapkan itu digambarkan sebagai apa? Yudas 1 ayat 11 sampai 13 dikatakan, celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Dikatakan apa? Mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Pertanyaannya, seperti apa jalan yang ditempuh oleh Kain ini? Betul kan? Seperti apa? Ya. Dikatakan bahwa ini Yudas di sini adiknya Yesus Kristus. Jadi Maria setelah Yesus lahir, dia dengan Yusuf ada anak yang lain kan? Salah satunya bernama Yudas. Oke. Nah, dikatakan dia menjelaskan siapa orang-orang yang seperti apa sih? Dikatakan apa? Mereka tidak malu-malu melahap katanya. Hanya mementingkan diri sendiri. Ya. Itu mereka ada awan. Mereka seperti awan tapi nggak ada air. Jadi kelihatan cuma isinya nggak ada. Harusnya ketika mereka memiliki iman, biarlah itu tampak lihat perkataan mereka, lihat perbuatan mereka. Tapi apa? Tidak ada air sama sekali. Pohon luar biasa tapi nggak ada buahnya. Yang penting kelihatan aja. Tapi mereka semua apa? Lakukan hal yang sia-sia. Mereka akan berlalu ditiup oleh angin katanya. Nih, pohon-pohon dalam musim gugur tidak menghasilkan buah. Ini yang terjadi. Pada akhirnya pohon itu akan terbantun katanya. Terbantun, akan mati. Mereka seperti ombak laut yang ganas. Wah ini, ombak laut yang ganas. Yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Jadi hanya menceritakan, menonjolkan kejahatan mereka, dosa dan kejahatan mereka. Ya. Ini orang-orang yang mengikuti jalan Kain katanya. Ya, mengikuti jalan Kain. Kalau kita lihat di tengah-tengah kondisi yang sedemikian rupa, Allah memilih memanggil Abraham. Di mana dia? Dia di garis keturunan Set. Ya kan? Nih. Untuk ngapain? Untuk mempersiapkan hari kedatangan Tuhan. Ya, yang mulia. Kenapa? Yesus Kristus pada akhirnya Yesus Kristus datang sebagai keturunan Abraham.
berdiri di garis keturunan Set. Dialah benih yang baik, yang memberi hidup. Ini benih yang baik, benih yang memberi hidup. Ya. Lukas 8 ayat 11. Coba kita lihat. Lukas 8 ayat yang ke-11. Lukas 8 ayat yang ke-11. Kita lihat. Oke. Lukas 8 ayat yang ke-11. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Benih itu adalah firman Allah. Jadi benih. Yesus bicara mengenai benih yang ditaburkan kan? Ini bicara tentang firman yang dijelaskan. Firman yang dijelaskan. Oke. Firman yang dijelaskan. Pada akhirnya mereka yang menerima benih firman ini, mereka lah yang diakui sebagai anak-anak Allah. Menerima benih ini akan disebut sebagai anak-anak Allah. Allah. Menerima benih itu apa? Bicara tentang percaya. Percaya. Ya, coba kita lihat. Yohanes 1. Nah, kita lihat. Ya. Ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya. Di sini bicara tentang siapa? Tentang Yesus. Tentang firman itu yang telah ada dalam dunia. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dalam namanya. Makanya betapa pentingnya firman Tuhan. Firman yang memberi hidup. Ya. Supaya apa? Supaya kita bisa keluar. Kita telah berbicara mengenai Abraham. Abraham pada akhirnya di dalam kan masih ingat kan? Ini kan Sem. Ya, Sem. Tapi kalau kita lihat terus ada Arpaksad, ada Sela, ada Eber kan? Terus ada Pelek kan? Pelek dia mati setengah kan? Maksudnya dia mati bahkan belum mencapai setengah umur bapak leluhurnya. Dia mati cepat, dia yang lebih dulu mati. Karena apa? Karena dia ikut campur dalam pembangunan Menara Babel. Ya. Ini mulai tidak baik jadinya. Ya, mulai tidak baik kehidupan lanjutannya. Ini Pelek, kemudian Rehu, Seruk, Nahor, Terah. Ingat, setelah ini siapa? Setelah Terah. Itu adalah Abraham. Apakah Allah biarkan dia itu hidup di dalam zaman yang di dalam garis keturunan yang berdosa begini? Tidak. Abraham dipanggil keluar dari garis keturunan itu. Aku akan memakaimu. Jadi kamu harus keluar, tinggalkan negeri sanak saudara. Bahkan apa? Rumah Bapa. Nah, seperti ini. Jadi ini merupakan pada akhirnya ini menjadi suatu berkat, ya, suatu berkat yang luar biasa ketika
kita percaya kepada Yesus Kristus, kita menjadi keturunan Abraham. Pada akhirnya kita diyakinkan dan kita senantiasa diingatkan, mari kita berdiri di jalan yang baik, jalan kehidupan, benih yang baik, benih jalan yang memberi hidup, yaitu Yesus Kristus. Karena Yesus Kristuslah jalan, dialah kebenaran, dialah hidup. Barang siapa percaya kepada Yesus yang diutus Allah Bapa, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, seperti ini. Ya. Oke. Baik. Demikian pelajaran hari ini. Jadi kita telah lebih mengenal seperti apa ternyata dosa dan kejahatan itu, meskipun orangnya udah nggak ada, tetapi sifat itu dimunculkan lagi dan dimunculkan lagi. Makanya setan menjadikan manusia itu, anak-anak Tuhan itu sebagai target, ya, sebagai target. Tapi pada akhirnya Tuhan pasti selalu membukakan jalan. Nah, kita bisa diperlihatkan jalan untuk keluar, meninggalkan jalan-jalan itu. Ya. Baik. Ada yang mau disampaikan? Semoga bisa dipahami. Kalau Pak Erik udah mulai baca bukunya? Ini saya kasih tanda sudah sampai di halaman berapa? Di halaman 72. 72. Ya. Tentang apa itu? Ini pokoknya dia mulai masuk di keturunan Kain. Oh, baik. Keturunan Kain. Ya. Siap. Bisa lebih detail nanti di situ kalau baca. Ya. Siap. Oke. Baik kalau gitu. Ini nanti rekamannya saya taruh di YouTube, nanti bisa teman-teman yang lain bisa ikut. Sambil baca ada bisa dimengerti yang dibaca? Yang di buku sih dia sudah jelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Jadi hanya biasa saya itu kadang agak lama baca kan, saya cenderung buka ayat referensinya di Alkitab, baca lagi, makanya tidak mau buru-buru. Ya, betul. Baca sampai habis sih. Betul. Saya ikuti pelan-pelan. Seperti itu referensinya seperti ini yang ada di Alkitab kayak gitu, pendeta. Baik. Oke kalau begitu. Terima kasih. Saya berdoa. Bapak, terima kasih Engkau telah memimpin pelajaran kami. Kami bersyukur ya Bapak, Engkau tetap membukakan hati kami, pikiran kami kepada firman-Mu. Betapa benih baik harus ditanam dalam hati kami. Dan biar itu pun tampak dalam kehidupan kami. Bapak terima kasih. Kami ingin supaya saudara-saudara kami yang lain pun bisa memahami hal yang sama yang kami pahami hari ini. Kiranya firman-Mu ya Bapak bekerja, Roh Kudus-Mu bekerja, dan kehidupan yang ada dalam firman itu bisa memperbaharui semua anak-anak-Mu. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Tolong Kau sertai Bapak Erik dan Bapak Hani tadi berhalangan. Tolong Bapak Engkau sertai kami yang mengikuti pelajaran ini, keluarga kami, kiranya Bapak senantiasa di dalam perlindungan. Hal-hal yang kami rencanakan untuk kehidupan keluarga kami, pekerjaan kami berserah sepenuhnya dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang akan mewujudkan yang baik bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Tolong berikanlah kesehatan, kekuatan bagi kami, orang tua kami, anak-anak kami, semua keluarga kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih.